Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi di Ngobras PKS Muda Surabaya. Perkenalkan, saya Tio. Ngobras kali ini memasuki episode ketiga. Insya Allah kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang mungkin teman-teman PKS Muda semuanya sudah pada kenal ya sama beliau ini. Jadi beliau ini adalah kebetulan salah satu kakak kelas saya dulu di alma mater. Cuman kita jarang ketemu ya Mas ya. Jarang ketemu karena memang perkuliahannya beda juga, beda angkatan juga. Beliau ini adalah salah satu pengusaha muda di Surabaya, teman-teman. Mungkin langsung saja Mas Fahmi bisa memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya, Mas Tio. Iya, selamat malam Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Ya ini karena kita ngobras ya, ngobrol asik ya. Benar sekali. Mungkin perkenalan singkat dulu ya, saya Fahmi Anggriawan. Saya alumni Ubaya angkatan 2007. Satu alma mater sama Mas Tio. Iya. Dengan Mas Tio ini di kampus Saya di Politekniknya Mas. Politeknik. Iya. Ya, kalau saya kebetulan di kampus yang Tenggilis. Betul. S1 Fakultas Hukum, kemudian lanjut pernah studi juga di S2 Ciputra, ambil jurusan Family Business. Saat ini aktivitas ya lebih banyak wirausaha. Sebenarnya kapan hari kita pernah ketemu ya Mas di Al-Falah kalau nggak salah Iya, 2 hari Al-Falah. lalu. Jadi Kaget juga sih. Iya. Ketemu. kebetulan Mas Fahmi itu sebenarnya di dekat saya, cuman karena kacamata saya dilepas agak ragu sih mau nyapa. Cuman saya lihat kok kayak kenal Mas Fahmi, cuman kalau nggak salah kemarin rambutnya Pakai agak masker. gondrong juga ya Mas. Ya, sama pakai masker. Iya. Sama-sama pakai masker, jadi ya mungkin nggak ini ya. Iya, ternyata Mas Fahmi ketemu di Al-Falah. Ya, jadi teman-teman semuanya seperti kita ketahui ya bahwa COVID-19 itu udah di Indonesia kurang lebih 1 tahun. Jadi Maret kemarin masuk COVID, sekarang udah Maret 2021. Kemudian beberapa hari lagi kita juga akan Ramadan. COVID ini dampaknya sangat luar biasa sekali ya Mas. Di bidang pendidikan juga mungkin teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, otomatis kegiatan belajar mengajarnya juga akhirnya melalui virtual atau online. Terus kemudian banyak sekali bisnis yang sangat berdampak, kemudian banyak sekali teman-teman kita yang jobless juga. Mungkin ini yang akan kita kulik pada malam hari ini. Mas Fahmi bisa memberikan arahannya seputar bisnis di saat pandemi. Mungkin pertanyaan pertama dari saya sih, Mas Fahmi ini kan memulai bisnis dari usia muda. Kira-kira bagaimana sih awalnya dulu memulai bisnis itu Mas? Ya, jadi awal mula saya sebenarnya usaha itu ya karena nggak punya exit plan, apa ya, pasca kuliah ini mau ngapain. Nah terus sempat diskusi waktu itu sama ibu saya. Kebetulan karena fakultas hukum itu kan ya dunia profesi pasca kampus itu kan ya nggak jauh-jauh dari jaksa, pengacara, hakim, terus apalagi ya yang berhubungan dengan hukum. Iya. Nah waktu itu sharing sama ibu itu, mah kalau misalnya lulus anaknya ini bagusnya kerja di mana. Nah, dari situ akhirnya ibu itu pokoknya tidak boleh jadi jaksa, pokoknya tidak boleh jadi hakim, pokoknya tidak boleh jadi pengacara. Padahal waktu itu Hukum. kuliahnya kuliah fakultas hukum. Iya. Terus bolehnya jadi apa? Ya kalau notaris masih boleh lah. Nah, terus akhirnya saya dari situ mikir, karena wis kadung masuk ya, kadung nyemplung, kadung jebur di fakultas hukum. Ya karena kebetulan aktivis dakwah, aktivis organisasi di kampus. Nah dari situ ngumpulinlah beasiswa. Dari beasiswa itu terkumpul semester 5
ya, umur 19 tahun waktu itu, karena punya skill di organisasi itu bagian desain. Dari situ mikir, ini uang beasiswa daripada nganggur, enaknya buat dibeli apa ya. Nah, dari situ akhirnya mikir, eh, searching di internet itu cari usaha dengan modal yang minim, terus dengan skill desain ketemulah akhirnya waktu itu, apa ya, digital printing buat pin, buat mug, ya gitu-gitu. Nah, waktu itu kita nggak ada gambaran bisnisnya ini mau dikerjakan kayak gimana. Jadi ya cuma searching di internet, terus nemu, kita beli alat waktu itu di Jakarta, pulang sampai Surabaya itu, kita akhirnya memulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Jadi alat itu saya taruh di rumah, saya operasionalkan dari rumah. Nah, dari situlah kemudian pertama kali awal saya masuk ke dunia bisnis. Jadi bisnis saya pertama kali itu ya digital printing, gitu Mas Tio. Kalau suka dukanya Mas selama menjalankan bisnisnya? Wah banyak. Jadi gini, awal itu ya, namanya kita mulai usaha itu pasti kita menemukan banyak tantangan, banyak masalah, dan itu menjadi hal yang lumrah. Sama seperti saya di usia 19 tahun waktu itu, yang saya alami juga sama. Jadi ketika saya beli alat saya bawa ke Surabaya, saya coba operasionalkan. Waktu itu masalah yang pertama kali saya temui itu sudah di training sih waktu di Jakarta, tapi yang namanya training itu ya sehari 2 hari kan lupa, sampai Surabaya ya bingung lagi. Nah itu saya juga, waduh ini eman ini, sekadung beli alat, terus sampai Surabaya itu akhirnya banyak trouble di masalah produksi. Awal-awal itu trouble-nya itu masalah bahan bakunya, terus kemudian waktu nyetaknya itu beberapa kali saya coba itu gagal. Jadi pertama kali kita nyoba bisnis itu ya, kita akan menemukan masalah-masalah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar. Dari situ saya belajar, ya gagal-gagal itu udah berapa muk saya habis gitu ya. Terus nyoba nyablon kaos, juga kaos akhirnya banyak yang rusak. Ya awal-awal itu kita banyak buang apa ya, buang uang itu buat belajar. Nah sampai saya akhirnya bisa, dan di situ saya ketemu masalah lagi. Iki wis iso gawe, terus ya apa dodolane kan gitu. Gimana jualannya, iya kan? Kan biasanya banyak tuh teman-teman yang mulai usaha bisa produksi, terus akhirnya mikir ini kalau udah bisa produksi terus jualannya gimana terus kan gitu ya. Saya juga dulu merasakan hal yang sama. Jadi dodolane apa sampai saya itu, karena di rumah nggak ada plang, nggak ada spanduk, nggak ada papan nama. Saya itu punya toko, saya itu jualan, orang nggak ada yang tahu. Belum ada online shop kayak sekarang ya Mas? Belum ada 2009, saya mulai itu 2009. Nah dari situ saya akhirnya, ya kekuatan saya waktu itu cuma doa aja. Jadi saya doa sama Allah waktu itu, ya Allah berikan saya orderan ya Allah gitu kan. Nah sayangnya doa saya tidak spesifik Mas Tio. Jadi waktu saya doa itu, ya Allah kasih saya orderan ya Allah. Dari situ saya tidak tahu ya, kayaknya kan karena mikir terus usahanya ini harus jalan. Dari situ coba-coba buat proposal, kirim ke beberapa perusahaan. Nah kok tembus perusahaan waktu itu namanya Blue Printing, dia punya 3 cabang. Saya display alat-alat apa, display produk saya, kalau misalnya ada orderan dia tinggal call saya. Nah itu ternyata tembus langsung 3 outlet. Nah dari situ mulai tanda kutip ya bahasanya kebanjiran order ya. Jadi ordernya tiap hari terus, sampai saya itu kan harus bagi waktu kuliah, harus bagi waktu organisasi, harus bagi waktu wirausaha. Nah dari situ mulai berantakan tuh hidup saya itu. Oh berarti belum ada rekrutmen karyawan ya Mas? Masih dikerjakan Belum sendiri ada, tuh? masih dikerjakan sendiri semua. Jadi hampir setiap hari tuh saya kayak apa ya, kayak zombie gitu ya. Zombie. Kayak zombie itu artinya gini ya,
pulang pagi, pergi pagi sekali. Saya subuh itu udah mulai produksi. Jam 6 saya harus rapat, jam 8 saya harus kuliah, terus saya harus pergi ke PGS untuk beli bahan-bahan baku, pulang lagi. Rumah saya PGS waktu itu ya lumayan jauh ya, sekitar setengah jam. Kan saya di Surabaya Timur daerah Lungkut, PGS itu kan Surabaya Utara. Iya. Itu tiap hari itu, bayangin tiap hari itu orderan terus masuk. Nah sampai satu titik itu saya itu gini, ini kok ini terus saya bisa habis itu maksudnya ya kesehatannya kena, terus organisasi saya juga berantakan, terus kuliah saya juga bisa berantakan, sampai waktu itu doa itu saya ralat Mas Tio. Jadi ya Allah kasih saya orderan ya. Nah begitu orderan banyak, saya kan tidak siap, ya kan, namanya juga anak muda umur 19 tahun, kebanjiran order, bingung cara manajemennya, apalagi saya fakultasnya fakultas hukum. Akhirnya dari situ saya doa lagi, ya Allah jangan banyak-banyak ya Allah orderannya ya Allah. Jadi waktu saya doa kayak gitu, komplainan banyak yang muncul Mas Tio. Jadi saya dikomplain banyak orang itu ya karena orderan masuk terus banyak, tapi karena saya handling produksinya akhirnya kewalahan, dari situlah muncul banyak masalah di produksi, masalah di kiriman, sampai saya dikomplain banyak orang. Di satu titik itulah kemudian saya memutuskan untuk saya tidak melanjutkan kerjasama dengan Blueprinting. Kenapa? Ya kita dikasihan Blueprinting juga namanya akhirnya bisa rusak juga. Nah, dari situ ya pengalaman pertama saya memulai usaha, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Kalau tadi kan dukanya Mas, kalau sukanya apa Mas? Kalau sukanya, kalau usaha itu banyak dukanya Mas Tio. Oh banyak dukanya. Kalau sukanya ya mungkin ketika bisnis mulai jalan, ya mulai perform, terus saya itu punya visi Mas Tio. Kalau saya usaha itu saya orientasinya bukan hanya cari materi, cari duniawi, enggak. Lebih dari itu, value yang saya tanam khususnya untuk memotivasi diri saya sendiri itu saya itu pengen menciptakan menciptakan peluang pekerjaan bagi banyak orang. Jadi semakin banyak karyawan itu merupakan sebuah prestasi. Maksudnya prestasi itu ada tadi kalau sukanya duka kan. Nah kalau suka itu semakin banyak karyawan saya semakin suka. Nah dari situ saya bisa nyambung banyak hidup orang, terus dari situ juga kita akan mendapatkan banyak ladang pahala. Dari nyambung hidup orang itu kan pahalanya besar ya kan? Iya. Kalau misalnya kita punya karyawan 5 aja, kita nyambung 5 hidup, tidak hanya dia saja, mungkin dia punya keluarga, punya anak. Nah, kalau semakin banyak, nah di situ saya mulai merasakan sebagaimana hadis Nabi itu, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi ya kita ini hidup itu tidak mikirin diri sendiri, nggak mikirin. Saya itu tidak jarang mikirin ibaratnya keluarga sendiri itu enggak, malahan ya maksudnya bukan saya enggak mikirin istri saya, enggak ya. Lebih banyak itu saya itu justru banyak itu pikiran saya itu kepikiran karyawan saya ini gimana, anaknya gimana. Karena kalau kita punya karyawan gitu ya, itu masalahnya banyak Mas Dian ya. Mulai dari anaknya mau masuk sekolah, terus ada yang nggak bisa bayar cicilan kontrakan, ada yang macam-macam pokoknya, mau melahirkan, ada yang istrinya sakit, anaknya sakit. Nah itu pusingnya itu malah di situ. Tapi nikmatnya justru di situ juga. Iya. Gitu. Masya Allah ya kalau punya bos seperti Mas Fahmi. Soalnya saya kan juga karyawan Mas. Jadi kalau Mas Fahmi bilang tadi, gini, kita ini juga repot ya. kayaknya setelah ini nanti saya mau ngelamar di tempatnya Mas Fahmi aja. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Tadi sempat disinggung juga masalah pandemi. Di awal tadi saya sempat bilang bahwa banyak sekali usaha atau bisnis-bisnis khususnya di Surabaya yang mungkin ada, mohon maaf, gulung tikar, kemudian karyawannya juga di WFH-kan karena memang perusahaan tidak bisa bayar salary-nya secara penuh. Nah, kalau dari tempatnya Mas Fahmi sendiri, bagaimana bisa survive
sampai sekarang atau terdampak juga dengan COVID ini, Mas? Oke. Prinsipnya gini ya. Jadi orang-orang kerdil itu ya berpikirnya lebih banyak mengeluh ya. Banyak mengeluh, banyak mungkin ya ketika mengalami situasi semua akan merasakan hal yang sama Mas Tio. Jadi di pandemi ini banyak usaha yang kena pukul karena masalah pandemi. Cuman yang perlu kita benerin ini mindset kita dulu. Ya. Mindset. Orang-orang kerdil itu mindsetnya pasti banyak ngeluhnya, ini gimana nih, nyalakan keadaan, kemudian mungkin sampai ada yang mesu-mesu gitu ya. Atau bahkan ekstrimnya putus asa ya, putus asa. Padahal kita sebagai orang yang beriman itu nggak boleh putus asa ya, karena orang-orang hebat itu berpikirnya itu find the solution ya, cari solusi, bukan ngeluh terus. Ngeluh terus jalan keluarnya nggak akan kita temukan ya. Jadi find the solution. Jadi ada masalah nih, pasti ada solusinya kalau kita mau bekerja, kalau kita mau bergerak. PR-nya itu justru cari solusinya dan find the opportunity ya. Bagaimana kita menemukan peluang. Kan banyak juga tuh, misalnya gini, dalam bisnis itu prinsipnya itu adalah bisnis yang bagus itu is the problem solver ya. Jadi bisnis yang bagus itu kita menyelesaikan masalah masyarakat ya. Contoh misalnya kayak Gojek, kenapa dia bisa berhasil? Karena dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Tokopedia, kenapa dia berhasil? Karena dia juga bisa menyelesaikan masalah orang. Orang tadinya kalau mau buka toko itu harus sewa tempat, ya kan? Sekarang orang nggak perlu sewa tempat, nggak perlu keluar uang buat bayar sewa. Nah, semua orang sekarang bisa jualan dengan adanya Tokopedia. Itu menyelesaikan masalah mesti. Sama dengan pandemi, tinggal kita cari orang lain ini punya masalah apa, itu sebenarnya peluang. Kalau orang lain semua ngeluh, ya kita justru menghadirkan solusi. Nah, gitu. Jadi perusahaan saya pun sama, di tengah-tengah pandemi ini kita lebih banyak memang ke riset and development. Gimana caranya kita meriset masalah apa yang sekarang sedang dihadapi sama masyarakat. Nah, perusahaan saya bisa menyediakan fasilitas apa untuk membantu masyarakat. Nah, contoh misalnya sekarang kita mulai develop kayak misalnya frozen food, kemudian juga develop misalnya cooking class ya, supaya misalnya sekarang kan banyak ibu-ibu yang dia lebih banyak di rumah tuh. Nah, dia di rumah ngapain kan bingung. Nah, akhirnya itu momentum untuk belajar masak, momentum untuk, karena mungkin sebelumnya belum bisa masak, akhirnya harus cari yang instan-instan kan gitu. Nah, dari situlah kita mulai membuat produk-produk inovasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, gitu kurang lebih. Ya. Intinya harus tetap move on ya. Iya benar. Jadi kalau kita bergerak, ya keberkahan itu akan turun kan. Iya. Gitu. Iya. Kalau kita putus asa, gimana Allah mau ngasih jalan dong? Hambanya aja udah putus asa kan gitu. Ya, powerful sekali ya teman-teman. Jadi mungkin yang paling digarisbawahi dari penjelasan Mas Fahmi adalah saat pandemi ini janganlah kita mengeluh, tapi find the solution ya. Find the opportunity. Sama find the opportunity. Jadi mencari solusi dan sama mencari peluangnya. Jadi Mas Fahmi, ini kemarin kita sempat mengkolek pertanyaan dari teman-teman PKS Muda. Ini sudah ada beberapa di contekan saya. Ini nggak ada break dulu ya? Oh enggak. Langsung. Gimana Pak Sutradara? Ada iklan-iklan lewat? Oh enggak ya? Oh enggak. Jadi ini kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan Mas Fahmi dari teman-teman PKS Muda. Ini pertanyaan pertama ya, saya bacakan. Usaha apa yang cocok di era pandemi dan menjelang bulan suci Ramadan? Oke. Ya kembali lagi tadi ya. Masalah apa yang akan timbul di bulan Ramadan kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain usaha apa yang paling cocok, ya business is problem solver ya. Di depan ini ada masalah apa yang kemungkinan akan muncul. Itu kita sebagai seorang entrepreneur itu kan dia harus melihat masa depan ya. Ini di depan ada apa? Nah, dari situlah kita bisa meng-create sebuah produk, inovasi dan seterusnya yang berkaitan dengan dinamika
itu tadi dinamika perubahan apa sosial masyarakat dan seterusnya tadi. Nah, kalau di Ramadan kira-kira apa? Saya balikkan ke Mas Tio. Kira-kira apa nih Mas Tio? Kalau Ramadan itu orang butuh apa sih? Kalau kemarin sih teman saya curhat itu ini mas, butuh butuh istri mas. Oh enggak mas. Mungkin kue-kue Ramadan ya mas, Nah, kayak kue-kue Lebaran, sorry. Kue-kue Iya. Lebaran. Oke. Ini udah mulai pinter nih kan. Nah, udah bisa menemukan oh ada masalah ini. Oh, solusinya. Berarti apa kalau solusinya orang butuh kue Lebaran atau kue kering tadi? Ya bikin kue kering kan? Iya betul. Jadi sederhana aja. Yang sedang dirasakan banyak di apa ya, dikeluhkan sama masyarakat itu kita harus ciptakan solusi ya. Sekarang pandemi pasti bisnis yang survive itu yang berkaitan dengan apa nih pandemi, makanan, kemudian kesehatan, industri-industri yang tidak jauh-jauh dari itu, terus penyedia jasa internet mungkin ya kan, sekarang semuanya daring ya. Iya benar. Nah, ada itu beberapa yang mulai menciptakan inovasi, misalnya gini, satu perumahan dia supaya internetnya murah itu di share ke misalnya satu komplek terus bayar di dia gitu. Nah model-model kayak gitu karena itu memang real masalah yang bisa kita selesaikan di masyarakat, dan di situ juga insya Allah akan ada nilai keberkahan karena kita membantu banyak orang. Nah, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Apakah perlu dewasa dalam finansial dalam berbisnis? Oh iya, sangat perlu. Jadi yang paling harus kita kontrol itu memang pengelolaan keuangan kita. Itu karena gini, orang kalau kecenderungannya dia ke materinya lebih kuat gitu ya, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, itu kebanyakan justru pengusaha-pengusaha yang baru mulai dia jatuhnya dari situ ya, karena dia tidak sabar gitu ya. Misalnya baru bisnisnya mulai naik gitu, terus dia membelanjakan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan perusahaan tapi kebutuhan personalnya atau mungkin keluarganya. Jadi pengelolaan dana itu kalau dalam bisnis harus benar-benar kita pisah Mas Tio. Jadi mana yang ini adalah kas perusahaan, mana yang ini adalah kas pribadi, itu harus kita benar-benar pisahkan dari awal. Nah kalau saya ya bukan saya aja sih, ada teori ya, kalau misalnya orang-orang yang besar itu ya, ini penelitian di Amerika oleh Marshall D. Silver atau siapa gitu ya, itu dia mengatakan gini, 90% uang yang ada di dunia itu ternyata dikuasai oleh 5% orang saja ya. Jadi 90% uang yang beredar di dunia itu hanya dikuasai 5% orang. Nah sisanya yang 10% orangnya 10% peredaran uang ya, itu diperebutkan oleh 95% orang yang ada di dunia. Jadi luar biasa, ternyata uang yang ada di dunia ini itu cuma dikuasai 5% orang saja. Nah pertanyaan saya, kok bisa Mas Tio? Nah si Marshall Silver ini dia melakukan penelitian, kalau misalnya ya seluruh uang yang ada di dunia ini saya kumpulkan ya, terus saya bagi rata ke semua orang yang ada di dunia, maka setiap orang masing-masing itu akan memperoleh 44 juta, sekitar 44 juta. Mas Tio dapat 44 juta, teman-teman PKS Muda semuanya saya bagi 44 juta. Nah dalam waktu 5 tahun ya, penelitian ini membuktikan bahwa uang itu nanti akan kembali lagi beredarnya seperti hal yang serupa. Nah kok bisa setiap orang dikasih potensi sama tapi uangnya akan beredar seperti kondisi yang pertama, yang semula dikuasai oleh 5% orang saja. Ternyata yang membedakan itu mindset pengelolaan uangnya. Jadi orang kelas menengah ke bawah kalau punya duit ya, ini kalau punya duit ya, itu dia larinya belanjanya itu ke pengeluaran, semuanya
ke pengeluaran. Misalnya dikasih 44 juta, mikirnya Mas Tio pengen beli apa? Misalnya sepeda Beli, motor mungkin ya, ya, atau handphone baru, Mas. handphone baru. Nah, hal-hal yang seperti itu kan pendewasaan tadi ya. Jadi orang kelas menengah ke bawah itu mikirnya tuh belanja ke pengeluaran dia. Jadi ada duit dibuat belanja ke pengeluaran. Bahkan ada yang gini, dikasih duit 44 juta nih, belanjanya itu lebih dari 44 juta Mas Tio. Nah itu listnya lebih banyak, ya kan? Nah kalau kita model yang pertama ini, maka kita itu akan menjadi orang yang 95% orang yang memperebutkan 10% uang saja. Kenapa? Itu tadi dikasih potensi yang sama, mikirnya udah belanja, udah habis. Ya. Nah berbeda dengan tipe yang kedua. Kalau tipe kedua ini ya lumayan lebih maju ya. Dia belanjanya untuk pengeluaran sama liability. Liability itu mungkin mulai beli sesuatu tapi dia tidak bisa menghasilkan. Misalnya gini, ada perbedaan aset dengan liability Mas Tio. Ini kan akuntan ya. Perpajakan sih Mas. Oh perpajakan kan, wah perpajakan tahu ini. Ada yang namanya liability, ada yang namanya aset, ya kan? Iya. Kalau saya misalnya beli mobil, saya pakai sendiri, masuk aset apa liability? Aset. Hah? Saya punya mobil nih, Iya. saya pakai sendiri, masuk aset apa liability? Masuk aset tapi disusutkan. Masuk Nggak aset gitu apa ya? liability? Oke, saya kasih pertanyaan kedua. Kalau saya punya mobil, saya rentalkan, masuk aset apa liability? Aset ya Mas. Aset ya. Saya jadi bingung. Jadi gini, ya ini ada perbedaan yang paling mendasar. Kalau aset, ya, barang yang kita beli itu bisa menghasilkan lagi, menghasilkan sesuatu income, itu aset, ya. Kalau liability itu enggak. Jadi kalau misalnya saya punya mobil, saya pakai sendiri, itu masuk liability. Kalau saya punya rumah, saya pakai sendiri, rumah saya masuk liability. Tapi kalau saya punya rumah, saya pakai buat kos-kosan, masuk aset. Ya. Nah, kelompok yang kedua ini dia mikirnya belanja. Kalau belanja itu barangnya habis, ya. Kalau liability itu udah habis, ya. Barangnya sewaktu-waktu bisa dijual. Nah, yang kelompok kedua ini masuknya pengeluaran sama liability. Nah, ini kelompok menengah. Nah, orang yang menguasai 5% uang yang ada 90% di dunia ini itu berpikirnya dengan cara yang ketiga Mas Tio. Jadi dia punya duit ya 44 juta tadi, mikirnya semuanya itu dimasukkan ke aset. Caranya gimana? Dia pasti mikir gini, orang yang lain ini butuh apa ya? Wah, dia butuh makan. Dia akhirnya klik misalnya beli rombong bakso. Rombong bakso berapa? 2 juta misalnya. Ya. Kalau 44 juta dapat berapa rombong? 22. Dapat 22 rombong. Iya. Bisa dibayangkan, dia ngelola 22 rombong, masing-masing rombong misalnya nih ngasilin 500.000. Kira-kira sebulan dapat berapa dia? Oh, Di 500 bulan pertama? Ini hitung-hitung kan. 22 kali 500.000 kali 30 kali 500 kali 30. Nggak usah. Iya, Sebulan. sebulan ya. Satu rombong itu 500.000. Kira-kira berapa? 11 juta. Iya, 11 juta. Mas. Oke. Saya punya uang 11 juta di bulan pertama nih. Nah, 11 juta di bulan pertama ini saya belikan rombong lagi. Uangnya saya masukkan ke aset lagi. Saya dapat berapa rombong? Tambahan. Hampir 5. Dapat 5 ya? Nah, Saya ngeblank sama Sami. dapat 5. Nah, rombongnya nambah berapa di bulan kedua? Nambah 5. Iya, 5 Dari 22. 22 ada tambah 5 berarti 27. 27. Diulangi terus seperti itu Mas Tio. Dalam waktu 1 tahun dia punya rombongan yang sangat banyak. Dan itulah cara berpikir orang-orang yang berhasil dalam hal finansial. Jadi kalau punya uang, apalagi masih muda ya, itu sebisa mungkin alokasinya untuk investasi aset. Ya. Kalau saya dulu masih muda, asetnya nggak hanya itu nggak hanya sesuatu yang menghasilkan itu aja, tapi ada yang namanya aset aset leher ke atas. Ya. Jadi leher ke atas itu mumpung masih muda, banyak belajar. Ya. Ada seminar kita ikut. Saya dulu gitu. Masih mudanya saya itu ahlul workshop dulu. Ahlul workshop, ahlul seminar. Suka gitu ya. Kalau ada seminar, ada workshop, ada apapun itu kita ikut.
Dari situ juga saya mengembangkan banyak jaringan, banyak relasi, ketemu orang baru. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal atau fondasi ketika saya akhirnya terus sampai hari ini berwirausaha. Gitu Mas Tio. Ya, jadi teman-teman mungkin yang masih muda-muda, kalau ada seminar-seminar itu diikuti aja ya kalau seminar kewirausahaan. Jangan seminar pranikah aja yang diikuti. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Fahmi. Ini pertanyaannya adalah, setelah dewasa dalam finansial, apa investasi terbaik di era pandemi seperti ini? Emas, komoditi, saham, atau properti? Iya. Jadi gini, saya itu kan semua pilihan, ya. Semua pilihan itu artinya ada positif, ada negatif. Jadi ya ada plus minus lah, bukan negatif. Plus minus itu pasti ada, ya. Ada yang lebih safety, ada yang lebih risk, ya. Nah, saya kasih clue-nya aja. Jadi gini, bisnis itu adalah mengkalkulasi resiko, ya. Bukan untung rugi. Kalau untung rugi, kita bisa jadi untung, Mas Tio, tapi sebenarnya rugi secara resiko. Misalnya gini, dalam bisnis itu kita bisa kehilangan 100% modal, betul? Ya kan? Iya. Kita misalnya mau usaha nih, itu kita bisa kehilangan 100% modal. Misalnya katakan modal 100 juta, 100 juta bisa hilang. Kalau kita hanya memproyeksi untungnya 10 juta, ya 100 juta jadi 110 juta, untung apa rugi? Untung, ya kan? Untung 10 juta kan? Tapi dari sisi resiko itu tidak worth it. Kenapa? 100 juta kita bisa hilang, untungnya cuma 10 juta. Nah, jadi yang benar itu calculate risk, kalkulasi resiko. Nah, jadi gini, kita mempertimbangkan itu resiko itu dengan matang dulu. Dari situlah kita membuat sebuah keputusan. Jadi semua itu tergantung dari orangnya. Jadi ada di teori bisnis itu namanya affordable loss principle. Affordable loss principle itu kita berani rugi berapa Mas Dio dalam bisnis, ya. Setiap orang itu punya mental yang berbeda-beda. Ada orang itu berani rugi 10 juta, ya sudah. 10 juta yang kita gamblingkan atau kita masukkan dalam modal usaha. Ada orang yang berani rugi 100 juta, ada orang yang berani rugi 1 miliar, ada orang yang berani rugi 100 miliar. Semua tergantung orangnya. Saya pertama kali mulai usaha itu ya berani ruginya modal kecil karena saya belum punya mentalitas, ya. Sama. Jadi dalam bisnis itu yang paling terpenting ketika kita jatuh atau gagal, kita bisa bangkit lagi. Itu namanya affordable loss. Jadi udah berani rugi duluan. Jadi dalam bisnis itu kita udah menyiapkan mental worst plan namanya. Jadi sehingga ketika kita bekerja, bergerak dalam usaha itu kita udah tidak punya beban lagi. Kenapa? Ya kita udah berani rugi kok di posisi yang kita setorkan dalam modal. Itu. Jadi lebih banyak sih saya sarankan setiap orang punya affordable loss yang berbeda-beda, kalkulasi resiko yang berbeda-beda, dan semua itu alternatif, ya. Yang tadi itu silahkan nanti dipilih sendiri, ya. Kalau misalnya beda lagi kalau pertanyaan kalau masalahnya gimana kan gitu, ya. Kalau sudah pernah merasakan jatuh bangun yang luar biasa, itu menjadi hal yang lumrah. Kita untuk menggelontorkan uang untuk usaha dan seterusnya, dan itu uang itu misalnya harus sampai hilang, itu sudah biasa. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, biasa. Itu menjadi bagian dari ikhtiar saja. Oke. Intinya gini ya Mas, mungkin kita investasinya misalkan kita kalau yang aman rugi, jelas yang lebih safety misalnya kayak emas, itu kan emas. memang ya safety. Tapi ya itu tadi ya, dalam hukum ekonomi itu kan ada apa namanya, high risk high gain kan gitu ya. Iya. Low risk low gain, ya. Jadi semakin tinggi resiko itu permainan uangnya semakin besar kan gitu ya. Semakin kecil resikonya ya kenaikan keuangannya juga nggak akan besar, ya. Ya kita harus menunggu waktu yang lama misalnya untuk bisa untung. Tapi beda dengan yang resikonya besar. Ya, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Fahmi, apa sudah mempersiapkan investasi untuk 20 tahun ke depan kalau boleh tahu? Investasi saya itu ke perusahaan, ya. Jadi saya kalau ada uang itu saya putar lagi untuk perusahaan.
Nah, supaya Maksudnya jadi pemegang saham gitu Mas atau ya? bukan, ya perusahaan ini butuh apa untuk berkembang? Nah, misalnya butuh butuh kantor, butuh apa? Ya kita harus create, kita rancang perusahaan ini 5 tahun ke depan seperti apa. Terus di depan itu nanti kita planningnya butuh anggaran apa saja untuk mengembangkan perusahaan. Nah, uang saya larikan ke sana. Jadi untuk pengembangan perusahaan tadi. Supaya apa? Kalau saya investasi dia masuk ke perusahaan, ya kalau di neraca kan dia nanti masuk aset perusahaan kan. Nah itu aset kita kan, kalau misalnya perusahaan kita beli properti atau beli kantor atau apa gitu ya, dia secara aktif akan naik. Nah biarkan yang besar perusahaannya dulu. Jadi di satu titik nanti perusahaannya udah besar, udah kuat gitu ya. Nah dia yang akan mencarikan uang untuk kita. Jadi ya sekarang kita harus tanda kutip ya dalam hal-hal tertentu harus yang dimenangkan harus perusahaan dulu daripada pribadi kita. Itu Mas Tio. Ya. Kalau punya perusahaan, saran saya kalau ya itu tadi punya uang, larikan lagi asetnya ya ke perusahaan. Ke perusahaan lagi ya Mas ya. Jadi Jadi untuk mengembangkan. membesarkan perusahaan. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Mas Fahmi lebih suka memulai bisnis itu yang high risk high return atau low risk low return? Nah, Kayaknya tadi udah. itu tadi udah ya. Jadi Iya. kalau dilihat dari industrinya, saya itu sukanya itu yang cash flow-nya lancar. Nah, Cash jadi flow-nya lancar. bukan masalah mempertimbangkan resiko, tapi yang secara cash flow lancar. Makanya bisnis saya itu di bidang kuliner. Kenapa? Karena kuliner itu cash flow-nya lancar. Tiap hari saya bisa dapat duit misalnya gitu kan. Kan nggak mungkin orang beli makan di resto ngutang kan nggak mungkin ya. Nah, Iya, udah gitu ya. Yang secara cash flow lancar ya, terus ya masalah keuangan juga lancar. Karena apa? Saya mikir gini, di usia saya yang masih muda itu saya nggak cocok kalau saya udah mikir gini dulu tuh. Saya nggak cocok kalau bisnis saya itu yang cash flow-nya lambat. Cash flow lambat itu contoh gini Mas Tio. Mas Tio misalnya bisnisnya tambak ya, tambak udang misalnya. Tambak udang itu kan kita naruh udang tuh, itu kan nunggu supaya masa panen, 6 bulan ya. Nah cash flow-nya kan lambat ya. Jadi baru bisa dapat uang itu 6 bulan lagi Saat panen ya. saat panen. Ya lek panennya untung, lek buntung. Nah, buat anak-anak muda ya nggak cocok kalau menurut saya. Ini masih ya kembali ke personal, tapi menurut saya nggak cocok. Kenapa? Habis waktu muda kita untuk nungguin panen ya kan, kecuali tambaknya besar ya. Ini tambak ini dimasukin tanggal 1, ini tanggal 2, tanggal 3. Nah itu nanti bisa tiap hari bisa panen tuh, tapi kan butuh tambak berapa besar kan gitu ya. Oleh 6 bulan 6 kali 30 berarti berapa? 180. 180 kolam tambak. Besar sekali. Dananya berapa? Nah, itu. Kalau beda kalau misalnya kayak saya di bisnis kuliner itu resto misalnya atau bakery. Itu tiap hari bahkan kalau mau ambil ya tiap hari bisa, tapi kan enggak ya tiap bulan kita ya. Nah, cash flow itu lebih cepat ya. Nah, bisnis yang cocok buat anak muda itu yang cash flow cepat. Soalnya bahkan tiap hari bisa diambil duitnya, oh enak itu. Kita bisa mikir sini. Anak muda itu kan kreativitasnya, terus pikirannya, energinya masih besar. Nah, bangun yang cash flow-nya cepat. Kalau lambat itu cocoknya buat orang-orang tua tuh yang udah pensiun kan, pengennya lebih banyak ibadah, mikir akhirat. Nah, sambil punya tambak sambil Nunggu panen. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Mas Fahmi, ketika kita sebagai pengusaha atau baru mulai usaha, kemudian kita memikirkan resiko usaha agak serius atau berlebihan, apakah perilaku tersebut justru akan menghambat pengembangan usaha kita? Ya, jadi salah satu saya punya materi ya yang bisa saya share ke teman-teman, itu namanya effectual entrepreneur ya. Jadi effectual entrepreneur itu membahas bagaimana sih perilaku para pengusaha itu, mindsetnya gimana sih. Nah, salah satu mindset yang dijelaskan di situ, makanya kenapa dikatakan efektual, karena dalam berbisnis itu ibarat gini Mas Tio, kita kayak punya
di rumah punya kulkas kan. Iya. Nah, kalau ibu kita pengen masak ya, masak hari ini biasanya kan ibu itu kecenderungannya kan tanya dulu sama Anak-anak. anak-anaknya sama bapak mau masak apa misalnya, pasti saya tanya mau masak apa. Biasanya sayur sop aja mas. Nah, sayur sop, oke sayur sop. Nah, begitu ada request sayur sop, seorang ibu itu kan dia ngecek kulkas tuh, ada nggak ya ini bahannya? Oh nggak ada. Begitu nggak ada, dia pasti belanja ke pasar dong. Nah, pulang baru masak. Nah, cara berpikir ibu yang pertama ini itu namanya adalah cara berpikir kausal, sebab akibat. Ya. Nah, orang kalau mau jadi pengusaha itu harus dibalik mindsetnya. Jadi namanya makanya efektual. Kalau efektual itu gimana? Seorang ibu itu buka kulkas dulu, dilihat bahan-bahan yang lengkap ini bisa dipakai buat apa ya? Misalnya adanya telur, ya udah telur dimasak. Ya. Nah, dalam berwirausaha memulai sesuatu itu juga sama. Jangan menunggu sempurna untuk kita memulai usaha, karena susah mas. Kita itu bisnis itu bukan sendiri loh ya. Di belakang kita ini banyak yang pengusaha-pengusaha muda yang lain itu yang mau usaha. Kita baru konsep, baru ini, yang ini udah jalan duluan. Nah, begitu kita selesai konsep, ternyata udah ada yang duluin, ganti lagi konsepnya. Nah, itu tidak akan pernah selesai karena dalam memulai usaha itu jangan menunggu sempurna kita membuka usaha. Jadi apa yang ada itu optimalkan. Makanya salah satu prinsip di dalam effectual entrepreneur itu adalah bird in hand. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman ada yang bingung, mas saya ini bagusnya usaha apa kan gitu ya, cocoknya usaha apa. Loh, kalau saya ditanyain kayak gitu saya bukan dukun, ya kan? Gak jawab saya kalau ditanyain mau usaha apa. Saya ini cocoknya usaha apa. Tapi ada cluenya apa? Yang penting itu bird in hand itu burung di tangan. Jadi kita itu harus menemukan dari sesuatu yang apa yang kita miliki dulu. Misalnya Mas Tio ini punya keterampilan apa, perpajakan, terus skill apa lagi, itu di list dulu. Jadi semakin kita mengenal diri kita itu semakin bagus ketika kita mau memulai sesuatu. Terus yang kedua, sekeliling kita ada siapa nih? Ada orang tua kita kerja apa, terus kakak kita kerja apa ini. Nah, jadi bisa jadi bisnis itu dimulai dari resources yang ada di sekeliling kita. Dari keluarga. Jadi ya sumber daya yang ada itu yang terdekat itu dilihat dulu. Kadang kita kan nggak melihat orang lain bisnis yang itu bagus tuh, terus pindah lagi yang situ. Bisnis yang itu bagus tuh, yang situ. Memang kelihatannya ya rumput tetangga itu lebih hijau, ya kan? Padahal dalamannya kita juga nggak ngerti. Makanya jangan melihat orang yang di luar sana. Memulainya itu justru harusnya dari diri kita sendiri. Kita ini punya passion apa, kita ini punya ilmu apa, ya dimulai dari itu aja. Kan sederhana, simple. Nah, dari situ kita mulai membangun, ya sama kayak bisnis itu sama kayak gini loh, kayak kita mau nikah ya. Ada akad nikahan gitu. Iya. Sama di sebelum memulai itu sama kayak kita mau nikah itu kan harus istikharah dulu. Sama ya, saya dulu bisnis juga gitu. Jadi istikharah bisnis yang bagus apa, gini saya punya apa. Nah, dari situ kemudian insya Allah ada jalannya tuh. Karena sudah kita istiqorohi, ya sudah ketika akad, ya ketika ada masalah di bisnis kita ya selesaikan. Sama kayak orang berkeluarga kan gitu, kalau ada masalah di keluarga ya selesaikan. Masa ada masalah di keluarga masa diceraikan, kan enggak bertanggung jawab ya. Sama kayak di bisnis juga gitu, kita akan banyak menemukan masalah di bisnis kita. Kalau ada masalah diselesaikan ya, dari situ kita bisa tumbuh. Jangan terus ada masalah pindah bisnis lain, ada masalah pindah bisnis lain. Nggak akan pernah berkembang kita kalau kayak gitu. Nggak akan naik level atau naik kelas kalau terlalu banyak pindah. Karena gini, satu industri di dalam usaha itu belajarnya juga lama mas. Ya kan? Misalnya industri apa ini? Minuman aja ya. Bisnis kopi aja. Itu kalau didalemin kan dalam banget ya. Kalau kita misalnya hanya separuh di kulit-kulitnya aja ya kalah sama kompetitor yang lain, dilibas sama
kompetitor yang lain. Mereka belajarnya jauh lebih dalam, jauh lebih hebat, jauh lebih lama, bahkan mungkin sehari-hari mereka aktivitasnya 24 jam di kantornya. Kita kerjanya mungkin ya ala kadarnya, terus nggak passion di bidangnya, terus ya banyak ngeluhnya. Ya, kapan kita mau mengejar kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Ini last question ya Mas ya. Yeah. Banyak banget akhir-akhir ini yang buka usaha namun sayangnya cepat sekali tutup. Terkadang berpikir ini terkait dengan bagaimana membentuk pola pikir. Nah, bagaimana cara membentuk pola pikir pebisnis? Nah itu tadi. Jadi banyak yang tutup itu dan dia tidak punya mental untuk naik itu karena dia tidak mempertimbangkan kalkulasi resiko yang matang. Jadi dia berani rugi berapa. Jadi misalnya dia itu mentalnya sebenarnya masih 10 juta tapi yang digelontor dananya 20 juta udah sampai mungkin tabungannya sampai utang-utang sana sini semua dipertaruhkan di situ. Ketika gagal hampir sebagian banyak orang dia nggak akan bisa bangkit, udah down duluan. Nah, makanya sebelum itu terjadi kita udah kalkulasi dari awal, mental kita udah kuatkan, ya sudah ketika jalan ya semua harus dikeluarkan all out untuk usaha yang kita dirikan. Nah, itu kebanyakan gagalnya seseorang di awal itu seperti itu. Yang kedua, karena dia tidak ikut-ikutan. Misalnya ada orang ini bisnis ini kok kayaknya berkembang bagus, warkop buka semua warkop, ikut-ikutan buka warkop. Padahal passionnya dia bukan di warkop. Nah itu juga ketika dia kena masalah di usahanya, dia kecenderungannya tadi itu lebih banyak mengeluhnya, akhirnya putus asa. Nah, banyak orang yang survival itu dia justru ya mencintai pekerjaannya, ya ketika kita mencintai pekerjaan kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, ya karena semua dicurahkan untuk usaha, untuk perusahaan dan seterusnya. Gitu Mas Tio. Ya, luar biasa ya teman-teman apa yang kita sharingkan malam ini dengan Mas Fahmi. Semoga bermanfaat buat teman-teman PKS Muda, khususnya PKS Muda Surabaya. Mungkin terakhir closing statement Mas untuk teman-teman PKS Muda semuanya. Closing statement ya? Iya. Apa ya? Yang pertama ya, bagi teman-teman yang masih muda, ketika teman-teman pengen nih terjun di bisnis, maka mulailah dari sekarang ya. Jadi di usia yang sangat muda sekali itu sangat bagus ya, iklim dan atmosfer kita untuk misalnya membangun mentalitas, harus jatuh bangun. Ketika masih muda itu kecenderungan untuk bangkitnya lebih besar ya. Kenapa? Ketika kita sudah mulai nih punya istri, punya anak, kemudian ada beban rumah tangga, itu kalkulasi resikonya itu lebih besar. Jadi ketika mau melakukan resiko yang cukup ekstrim di perusahaan itu bisa jadi akan mengganggu ritme di keluarga dan sebagainya. Jadi sisi positifnya justru masih muda sekali, di usia kita yang masih muda sekali itu adalah momentum yang paling tepat ya buat kita untuk terjun di usaha. Karena saya dari umur 19 tahun itu sampai umur 24 itu justru malah banyak ya itu jatuh bangun. Tapi dari situ saya belajar ya, ibaratnya saya itu kayak ditarbiah gitu ya, secara kemampuan mengelola perusahaan itu dari jatuh bangun ketemu masalah, itulah kita akan tumbuh menjadi personal pengusaha yang kuat secara mentalitas dan bisa mengembangkan perusahaan kita. Gitu insya Allah. Ya, terima kasih banyak Mas Fahmi sudah memberikan banyak sekali sharing ilmu kepada kita semua. Teman-teman semua PKS Muda Surabaya, jangan lupa untuk share video kita ya, mungkin di sosial media baik Instagram, kemudian TikTok, Facebook atau semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan, kemudian olahraga teratur, khususnya di pandemi saat ini itu sangat penting sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.